Selamat pagi para mahasiswa program ganda Komputer Sains Matematik kelas LA05. Kita latihan hari ini ya, karena ini adalah minggu terakhir dan mulai 24 sudah libur, 24 hari minggu ya. 23 masih kuliah. Oke. Baik, kita coba kerjaan dulu soal itu. Ya. Kotangan kuadrat dari 2x⁻³ plus 5 kali x kuadrat dx. Gimana cara pemecahannya? Kalau saudara lihat, kalau Anda ubah kotangan adalah cos per sin, sehingga kotangan kuadrat adalah cos kuadrat per sin kuadrat, nggak ketemu itu. Coba. Mungkin tidak ketemu ya. Coba. Ada satu lagi yang ada rumusnya mengandung kotangan kuadrat, apa tuh? Ada yang masih ingat? Seperti ya, yaitu yang sebelumnya kita kan pernah belajar ada 1 ditambah tangan kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Nah, kalau kotangan apa? 1 ditambah kotangan kuadrat U sama dengan kosekan kuadrat U. Enak. Nah, karena ini ada kotangan kuadrat U, kan cari integral dari kotangan kuadrat U, maka yang kita ambil yang ini kan. Kotangan kuadrat U sama dengan apa? Kotangan kuadrat U adalah kosekan kuadrat U min 1. Ya enggak? Ini yang kita substitusi nanti. Ya. Jelas di sini? Kalau Anda pakai kotangan itu ada kotangan kuadrat U sama dengan cos kuadrat U per sin kuadrat U, mungkin tidak ketemu ya. Coba-coba ya, bisa ketemu, bisa enggak. Ini rasanya kurang pas ya. Mungkin tidak ketemu. Jadi harusnya kita ambil yang ini. Ya. Nah, sebelumnya, karena bentuk ini adalah model substitusi, mungkin cara seperti di SMA juga, yang ini kita misalkan dengan apa? Kita misalkan dengan U, ya. Jadi misalkan apa? Ya, misalkan U sama dengan 2x⁻³ plus 5. Maka turunan U terhadap X, DU pada X kan? Turunan U terhadap X adalah DU pada X adalah 2 kali turunan dx⁻³ apa? 3 kali x⁻, 3 kurang 1. 2, ya 3x kuadrat ya. Kemudian ini kita lakukan kali silang. Maka DU sama dengan berapa? 2 kali 3, 6, x⁻². Ya kan? DX-nya kali silang. Kali DX. Tanya, ada enggak x kuadrat DX? Ada enggak x kuadrat DX? Ada ya. Kalau ada, kita cari sini ya. Ini seperti cara di SMA ya. Kita cari berapa x kuadrat dx-nya berapa. Maka x kuadrat dx sama dengan berapa? Du dibagi 6 atau sama dengan 1/6 du. Nah, ini yang kita substitusi. Kita ganti ya. Menjadi kotangan kuadrat dari U. Kan gitu kan? Kan kita misalkan 2x⁻³ plus 5 adalah U. Dikali x kuadrat dx-nya adalah, ini, x kuadrat dx-nya adalah 1/6 du. 1/6-nya boleh keluar enggak? Ya, 1/6-nya konstan. Boleh keluar ya. 1/6 dari integral kotangan kuadrat U du. Apa rumus kok kotangan lagi sini? Kosekan ya. Jadi salah ya. Ya, sampai sini benar. Oke. Ini yang kita ubah ya. Kita substitusi lagi, yaitu apa?
bahwa kotangen kuadrat U adalah kosekan kuadrat U min 1. Iya kan? Kita ganti lagi sini ya. Sampai sini udah benar. Hanya kotangen ini kalau kita selesaikan cara biasa enggak bisa. Oleh karena itu harus disubstitusi. Kita ganti dengan apa? Tadi bahwa kotangen kuadrat U sama dengan apa? Kosekan kuadrat U min 1. Kita ganti ya. Kosekan kuadrat U min 1 DU. Kemudian ini dipecah menjadi 2 integral. Ya. 1/6 kali integral kosekan kuadrat U DU min 1 kali DU. Integral ya, 1 kali integral DU. Atau integral 1 kali DU. Ya. Kurung tutup. Nah, menurut rumus integral dari kosekan kuadrat apa tuh? Min kotangen, betul ya. Min kotangen. Jangan sampai lupa ini ya. Kalau integral sekan kuadrat U DU apa? Integral sekan kuadrat U dari sini ya. Integral sekan kuadrat U DU adalah tangen U, betul ya. Ditambah C. Kalau integral dari kosekan kuadrat U DU apa? Minus kotangen U tambah C. Jangan lupa ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 1/6 kali minus kotangen U. Ya enggak? Karena integral kosekan kuadrat U DU adalah min kotangen U. Min integral DU. Integral DU U ya. Nah, U-nya dan terakhir harus tambah C karena ini integral tak tentu. Kalau integral tertentu, kalau diterangkan ini perhatikan ya. Kalau integral tak tentu selalu tambah C. Kalau integral tak tentu, kalau tertentu ada harga batasnya, batas bawah dan batas atas, jadi tambah C-nya hilang. Ya. Tapi kalau tak tentu harus tambah C. Ini kalau kita kalikan berapa? Min 1/6 kotangen U min 1/6 U tambah C. U-nya kita substitusi. Kita ganti ya. U-nya kita ganti dengan apa? Yang kita misalkan tadi, yaitu apa? U sama dengan 2x⁻³ plus 5. Ya, atau di sini ya, isi sama. Jadi sama dengan min 1/6 kotangen U. U-nya berapa? 2x⁻³ plus 5 min 1/6 kali 2x⁻³ plus 5 tambah C. Baru ini selesai. Kalau ini mau dikali enggak, biarkan saja sama ya. Enggak masalah. Jelas sampai sini? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk sekan kuadrat juga tangen kuadrat juga sama caranya ya. Dan kuadrat juga sama caranya. Bagi yang sudah selesai, coba kotangen kuadrat diganti dengan tangen kuadrat. Coba kerjakan. Untuk yang kotangen kuadrat diganti dengan tangen kuadrat. Dengan belakangnya sama semua deh. Hah? Apanya? Iya, diselesaikan. Yang tadi yang saya jelaskan hubungannya tadi apa? 1 tambah tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Sehingga tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1. Okay. Ada yang kurang jelas? Any question? Halo? Sudah. Kalau sudah, coba saudara kerjakan
integral tangen kuadrat dengan sudut yang sama tadi ya, yaitu 2x pangkat 3 plus 5, 2x pangkat 3 plus 5 kali x kuadrat dx. Ini dengan cara yang sama ya, modelnya dengan cara yang sama. Sekali lagi jangan diubah jadi sin kuadrat per cos kuadrat, nggak ketemu nanti. Ya. Mungkin bisa ketemu, coba aja, tapi putar-putar dulu ya. Jadi ya, ini lebih mudah, kita menggunakan 1 plus tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Karena integral sekan kuadrat U adalah tangen U. Ya, enggak? Ini caranya sama juga nih, sama yang tadi. Ya, baik kotangen kuadrat maupun tangen kuadrat. Jadi ini dengan cara yang sama, tadi juga, ya ini ya, 2x pangkat 3 plus 5, kita misalkan dengan U. Ya, dengan cara yang sama. Misalkan U sama dengan 2x pangkat 3 plus 5. Kemudian kita cari turunan U terhadap X, yaitu DU per DX. Berapa? 2 kali X pangkat 3 turunkan. 3 kali X pangkat. 3 kali X pangkat. 2 datang dari mana? 3 kurang 1, yaitu N kali X pangkat N min 1. Ya. N-nya 3, X pangkat N min 1. 3, 1, 2. 5 turunkan konstan 0. Kemudian ini DU per DX sama dengan 6X kuadrat. Kali silang. Ya, kali silang. Maka DU adalah 6X pangkat 2 DX. Kita tanya, ada enggak X kuadrat X ini? Ada enggak X kuadrat X? Ada. Kalau ada, maka kita cari berapa X kuadrat DX-nya. Ya, berapa X kuadrat DX-nya? X kuadrat DX-nya adalah DU dibagi 6. Atau boleh tulis 1/6 kali DU. Nah, ini kita substitusi. Ya, kita substitusi. Jadi ini integral tangen pangkat 2 dari tangen pangkat 2 U, ini kan U ya. 2x pangkat 3 per 5 misalnya U. X kuadrat dx-nya adalah 1/6 DU. Nah, 1/6 ini konstan bisa keluar ya. Keluar dari integral konstanta dikeluarkan 1/6 integral dari tangen pangkat 2 U DU. Nah, tangen kuadrat U tadi yang kita sebelumnya pernah jelaskan tadi apa itu? Bahwa 1 tambah tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U. Kalau gitu di sini berapa tangen kuadrat U? Sekan kuadrat U min 1. Ya enggak? Tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1. Yang kita ganti sini 1/6 kali tangen kuadrat U diganti dengan sekan kuadrat U min 1 kali DU. Ya. Sama dengan berapa? 1/6 integral dari sekan kuadrat. Oh ya, ini dipecah ya. Sekan kuadrat U DU, ya kan? Min integral 1 kali DU, DU. Jelas? Dipecah menjadi 2 integral. Halo? Nah, berapa integral dari sekan kuadrat U? Adalah tangen U. Berapa integral DU? U. Tambah C terakhir ya. Itu. Ini boleh dikalikan 1/6 kali tangen U min 1/6 U ditambah C. U-nya yang kita misalkan apa tadi? 2x pangkat 3 plus 5. Jadi kita substitusi lagi, kita ganti kembali. Jadi U itu adalah 2x pangkat 3 plus 5 min 1/6 kali 2x pangkat 3 plus 5
tambah C, ya. Tambah C. Ya, ini plus 5 tambah C. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Silakan. Halo. Ada yang kurang jelas? Tanya ya. Oke. Baik. Dan lagi kita masuk yang aplikasi ya. Ini integral tak tentu ya. Kalau aplikasi sudah pasti integral tertentu. Karena hanya mencari harga misalnya luas suatu daerah antara dua kurva yang berpotongan atau volume benda putar dari daerah dari dua kurva yang berpotongan ya dan sebagainya ya. Saya teruskan. Kosong. Nah, saya sudah siapkan. Saya tulis terlalu lama jadi saya siapkannya. Ini walaupun yang luas daerah atau area antara kurva Y sama dengan 3X itu linear. Y sama dengan 3X ini linear. Dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X adalah parabola. Perhatikan apakah parabolanya mencapai maksimum, puncaknya mencapai maksimum atau minimum. Dari mana saudara tahu ya minimum? Hah? Ya, ini kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jadi A-nya berapa sini? A-nya sama dengan 1, berarti positif, maka dia mencapai minimum. Apabila A-nya negatif, dia mencapai? Hah? 1. Kalau A-nya negatif, dia mencapai maksimum. Puncaknya di atas. Ya, hati-hati ya. Anda tuh yang perlu perhatikan ini. Ya. Karena kalau Anda terbalik, pasti luasnya negatif. Anda tahu kan bahwa ukuran panjang, ukuran luas, ukuran volume tidak pernah negatif ya. Selalu positif, ya kan? Apa? Tidak boleh. Itu yang cara di SMA tuh saya lihat sering dibuat gitu, dikasih agama mutlak. Tidak benar itu kan? Jadi gambarnya sketsanya salah, ya. Jadi harusnya kalau sketsanya benar pasti jawabannya positif, tidak mungkin negatif. Kalau negatif terbalik itu, ya itu pasti terbalik, ya hati-hati. Jadi penting saudara perhatikan kalau ya tadi ya kalau y-nya sama dengan kan ax kuadrat ini parabola ya ini kita lihat. Jika a-nya ini adalah tadi negatif, maka dia mencapai maksimum, ya mencapai maksimum. Berarti puncaknya ada di atas maksimum, betul nggak? Kemudian dipotong oleh garis linier, garis lurus. Nah, berapa luas daerah antara dua kurva yang berpotongan ini? Ya, berapa? Yang atasnya adalah parabola, ya, begini. Ada parabola. Nah, kalau ini adalah y sama dengan misalnya mx atau mx tambah c boleh aja. Yang atas adalah y1, yang bawah y2. Ini yang mode patron ini kan. Patron pakaian apa sebenarnya kan dipotong. Jadi yang atas ini luasnya keseluruhan, nanti yang bawahnya ini adalah luas dari bawah garis linier dikurangi, ya kan? Nah, kondisi yang tadi adalah parabolanya, ya, A-nya adalah positif, maka dia mencapai minimum. Kalau yang mencapai minimum, puncaknya ada di bawah, ya enggak? Dipotong oleh garis Y sama dengan
mx, ya kan? Berapa luas antara dua kurva potong ini? Nah, ini Y1-nya garis lurus atau garis linier, sedangkan garis lengkungnya adalah parabola AX kuadrat tambah BX tambah C. Sudah jelas ya? Dua kondisi ini hati-hati Anda ya. Dilihat dari koefisien X kuadratnya. Positifkah atau negatifkah? Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Kalau sudah jelas, maka kita bisa selesaikan soal berikut ya, yang tadi ya. Sampai sini. Intinya ini sebenarnya. Jadi puncaknya bisa di atas sebagai maksimum pasti A-nya negatif ya. Kalau puncaknya di bawah lembah gitu ya, minimum itu pasti puncaknya di bawah. Jadi yang mana kurang mana itu hati-hati itu ya. Oke, karena ini tadi A-nya sama dengan 1 positif mencapai minimum, puncaknya di bawah minimum, maka ini bisa, oh ya, kalau ini bisa terhadap sumbu X, bisa. Terhadap sumbu Y, bahaya. Justru kalau Anda tahu sumbu Y, pusing ngitungnya. Sumbu Y itu terjadi kalau gini, kalau dia bukanya ke kanan atau ke kiri. Misalnya buka ke kanan gini. Nah, ya, buka ke kanan. Buka ke kanan, ini justru ini terhadap sumbu Y kita hitung. Ya, bukan terhadap sumbu X. Ya, paham nggak? Ya. Jadi ini terhadap sumbu Y. Nah, gini kan berarti dipotong oleh garis ini misalnya. Berapa luas ini? Cara sumbu X bisa enggak? Bisa, tapi harus dibagi-bagi ya. Daerahnya dipenggal-penggal gitu. Bisa, cuma jadi panjang. Ya. Paham enggak? Ya. Nanti saya kasih ada contoh yang justru itu di bol ya, di Notes Online Learning ada soalnya. Ya. Jadi buat gini, hati-hati kalau ini justru bagusnya ini terhadap sumbu Y. Jadi baik buka ke atas, ke kanan atau ke kiri. Ada yang ke kiri lagi begini kan? Ya nak? Ke kiri. Ini juga, ini sumbu Y. Jadi buka ini ke kanan, ya. Buka ke kanan atau cekung cekung ke kanan ya nak? Ada yang cekungnya gitu enggak? Kalau ini buka ke kiri, ya. Buka ke kiri atau cekung ke kiri, ya. Nah, dipotong oleh misalnya garis ini, gini. Bagusnya ini adalah terhadap sumbu Y. Ini juga singkat THD ya, terhadap sumbu Y. Sudah jelas ya? Tapi ini hati-hati ini luasnya apa ini? Integral, misalnya batasnya AB. Apa sih ini? Kalau ini kita namakan Y, Y1, ini adalah Y2. Y1 ini akan kita ubah menjadi X1. Y2 kita ubah menjadi X2. Berarti yang atas mana? Kita lihat dari sini ya. Kita memandangnya dari seolah Anda melihat patah leher itu ya. Ya, melihat dari kiri ke kanan ya. Kanan itu atasnya, ya kan dianggap ya. Jadi atasnya sini adalah X2, berarti sini X2 kurang X1 DY. Jelas nggak nih? Nah, kalau ini artinya gimana? Kalau Anda anggap misalnya ini adalah Y1, ya ini bisa aja. Hati-hati ini hati-hati. Kalau ini Y1, Y2, dari Y1 dicari X1-nya, dari Y2 dicari X2-nya, maka luasnya apa? Luas antara dua kurva potong ini adalah integral saya PQ atau Y1 Y2 ya, PQ. Sini apa?
Iya, lihatnya dari arah sini ya, justru. Terbalik ya, hati-hati nih. Benar nggak? Halo, Anda lihatnya dari mana? Kalau Anda lihat dia, kalau lihat dari sini bisa nggak lihat dari sini? Bingung, gitu ya. Jadi kita lihatnya dari kanan ke kiri ini ya. Di kirinya seolah atasnya, jadi yang atasnya adalah X2, tetap X2 ya. X2 kurang X1 DY. Ya, ini hati-hati ini prinsip ini ya. Kalau yang mode mode gini kan udah biasa ya. Ini parabola yang ini Anda udah biasa nih. Ya, dipotong oleh misalnya ada potong garis garis linier ini, daerah ini yang ditanya, ya kan? Yang tadi sama soal yang ini. Ini kan buka ke atas, apa cekung ke atas namanya, sama. Oke, ini terhadap sumbu X, ya. Jadi lihat bentuknya, bentuk gambar sketsanya, jangan salah sketsanya. Kalau salah sketsa, salah hitung, ya. Jadi kita lihat terhadap apa dia, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, kita yang cocok gitu ya. Nah, langkah pertama apa yang kita cari dulu? Kalau tahu dua persamaan ini, satu parabola, satu garis linier atau garis lurus, maka yang kita cari harga batasnya. Dari mana Anda tahu harga batasnya? Halo? Hah? Dipotongkan kedua kurva tersebut. Jadi seolah Y parabol sama dengan Y linier. Itu salah satunya. Atau boleh gak susun Y parabol, Y linier dikurangi. Y kurang Y kan 0. Y kurang Y 0, nanti fungsi parabol dikurangi fungsi linier. Itu boleh gak? Banyak cara ya. Jadi tidak satu cara ya. Nah, yang mudah ya, Y parabol, kita salin sini X kuadrat kurang 2X sama dengan Y garis linier. Y 3X. Enak? Y sama dengan 3X. Kita pindahkan 3X-nya ke kiri. Kita gabung dengan min 2X. Jadi X kuadrat kurang 2X. 3X-nya kita pindahkan ke kiri. Menjadi min 3X sama dengan 0. Bisa ada yang nama yang sama? Kita jumlahkan. Min 2X, min 3X dijumlahkan berapa? Min 5X. Sama dengan 0. Bisa difaktorkan? X kuadrat kurang 5X bisa difaktorkan? Keluarkan X. Pangkat 1. Jadi X dikeluarkan, X kuadrat dikeluarkan X tinggal X. Min 5X dikeluarkan X min 5. Masing-masing 0. X pertama berapa? Sama dengan 0. Harga 0 fungsinya ya. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. X berapa? 5. Jadi batasnya 0 dan 5. 0 adalah batas bawah. 5 adalah batas atasnya. Jadi luasnya itu adalah apa? Integral batasnya dari 0 sampai 5. Ini batas X ya. Ini punya X. Batas X dari 0 sampai 5. Terus ini yang atas adalah Y1 dikurangi yang bawah Y2 dx. Ya. Jelas ya. Y1 ini terhadap sumbu X ya. Walaupun sumbu kita ini gambar sketsa ya, bukan gambar sebenarnya. Oke. Nah, baru kita ganti jadi batasnya X-nya 0,5, Y1-nya berapa? 3X dikurangi, hati-hati. Y2-nya adalah parabol. X kuadrat kurang 2X. dx. Apabila ini Anda terbalik, pasti luasnya negatif. Coba deh. Luasnya pasti negatif. Berarti salah kan? Nah, itu yang ditanya oleh saudara Dimas. Boleh nggak dikasih harga mutlak? Nggak boleh. Itu gaya SMA itu. Ya. SMA main harga mutlak gaya. Ya. Nanti yang kasih harga mutlak itu khusus jadi konvergensi. Itu betul. Ya. Kalau ini enggak. Oke. Nah, ini kita buka kurungnya berapa? Kalau kita buka kurungnya 3X, ini kali min nih, berapa nih? Min kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali min plus 2X. Nah, ada yang sama namanya? 3X dengan 2X bisa dijumlahkan. Berapa? Yaitu 3X tambah 2X, 5X. Yang min X kuadrat sendiri, dx. Nah, ini kita cari di halaman berikutnya. Jelas sampai sini?
Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Saya salin lagi ya. Jadi luasnya itu adalah integral. Batasnya 0,5. Terus ini tadi apa? 5x kurang x kuadrat dx. Ya. Jadi luas adalah 5 dikali integral f pangkat 1 apa? Ingat, integral dari x pangkat n dx adalah seperpangkatnya n plus 1, x pangkat n-nya 1 plus 1 tambah c, ya enggak? Integral x pangkat n dx adalah seper n plus 1, x pangkat n plus 1. Jadi ini seper. N-nya berapa? 1, 1 tambah 1, 2. Ini seper 2, x pangkat 1 tambah 1, 2. Dikurang integral dari, oh ini kurung ya. Integral dari x kuadrat berapa? Halo? Seper 3. Seper 2 tambah 1. Seper 3, x pangkat 2 plus 1. Pangkat 3. Jadi seper n plus 1, x pangkat n plus 1. Harga batas 0,5. Ya. Jadi tidak tambah c ya. Tambah c itu integral tak tentu. Oke. Ada pertanyaan dari yang sebelah kiri? Man. Oke. Ini boleh dikalikan 5 per 2 x kuadrat kurang sepertiga x pangkat 3 harga batas 0,5. Nah, coba kita ada dua cara di sini. Apakah dimasukkan semuanya dulu batas atas, dikurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan batas bawahnya semuanya. Boleh nggak? Atau boleh juga, karena dia SMA gimana? Dimasukkan batas atas semuanya dulu, kurung, dikurangi, kurung buka lagi, dimasukkan batas bawahnya semuanya. Ya, berarti batas, ya itu cara yang di SMA oke. Sebetulnya bisa juga cara yang lain. X kuadrat batas atas berapa? 5 kuadrat selisih ya. Dengan X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kan gitu kan? X kuadrat kurang X kuadrat. X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah. Jelas nggak di sini? Oke. Dikurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas berapa? X pangkat 3 batas atas yaitu 5 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Nah, saudara tahu 0 pangkat berapapun itu selalu 0. Jadi kita enggak hitung lagi, buang aja. Soalnya gitu, tapi tetap ditulis ya. Jadi berapa luasnya? Ini kalau dikali 5 pangkat 2, 5 kali pangkat 1 kali 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 3 enggak? Per 2 dikurang. Ini sepertiga kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 per 3. Ini bisa kita faktorkan. Ada yang sama enggak? Keluarkan 5 pangkat 3, tinggal seperdua kurang sepertiga. Maka luasnya berapa? 5 pangkat 3 berapa? 125. Nah, ini 2 dan 3, KPK-nya berapa? 6 penyebutnya. Seperdua itu berapa per 6? 3 per 6. Min sepertiga itu berapa per 6? 2 per 6. Artinya ini 3 menjadi 6 dikali 2. Karena penyebutnya kali 2, pembilangnya juga dikali 2. Kan itu artinya. Paham ya? Kalau setengah ini kan 2 jadi 6 dikali 3. Karena penyebutnya kali 3, pembilangnya satunya juga kali 3. Ya. Nah, saudara tahu 125 kali 3 kurang 2, 1 per 6. 125 per 6. 125 kali seperenam berapa? 125 per 6. Ya, jawabnya boleh gini. Atau Anda boleh gak 120 bagi 6 nya berapa? 20, sisanya 5 per 6. Boleh jawabannya dalam bentuk bilangan campuran atau pembulatan gini ya, 105 per 6. Sudah jelas, ini yang sebut bilangan biasa, ini campuran. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ada pertanyaan dari yang lain? Ada? Tidak ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nanti
Saya kasih yang model yang lain lagi banyak ya. Nah ini sekarang menghitung berikutnya, atau ini Anda mau catat dulu. Nanti saya berikan juga Anda ya. Ini kan PPT kosong tadinya sudah menjadi note atau catatan, sehingga ini bisa Anda pelajari. Kemudian videonya nanti juga saya share ya, linknya yang bisa upload ke YouTube. Baik, berikutnya adalah tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan, diputar terhadap sumbu X. Ada kata-kata lain, diputar mengelilingi sumbu X. Jadi ada yang diputar terhadap sumbu X, ada yang diputar mengelilingi sumbu X. Jadi bahasanya bisa beda-beda ya. Artinya sama. Jadi soal yang tadi juga, tapi ini diputar terhadap sumbu X. Berarti ya bisa juga diputar sumbu Y, lain lagi bentuknya. Ya, oke. Ya, di sini dimintanya diputar. Oh, nggak usah nanti aja ya. Eh, agak batasnya sama ya. Agak batasnya nanti Y parabol sama dengan Y linier. Atau Y parabol dikurang Y linier, boleh nggak? Ya. Y parabolnya berapa? X kuadrat kurang 2X. Soal yang sama nih. Satu lagi, liniernya Y 3X. Kemudian dipindahkan, 3X-nya pindahkan ke kiri, sehingga ada nama yang sama, yaitu min 2X dan min 3X bisa dijumlahkan berapa? Min 5X. Kemudian ini difaktorkan, dikeluarkan X pangkat 1, tinggal X kuadrat dikeluarkan, jadi tinggal X. Min 5X keluarkan X, tinggal min 5. Masing-masing 0. X pertama ini adalah 0. Ini X kurang 5 sama dengan 0. X berapa? 5. Inilah agak batas. Ini sama persis dengan tadi ya. Halo? Diulang lagi nih. Ya. Soalnya bisa sama atau beda. Tergantung bisa latihannya gitu ya. Jadi bisa dia. Oke, kalau sudah, baru kita cari diputar terhadap sumbu X. Itu sini. Diputar terhadap sumbu X. Atau diputar mengelilingi. Keliling ya. Mengelilingi sumbu X. Boleh juga. Volume, rumusnya apa? Pi integral, batasnya 0,5. Terus yang Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung DX. Ini terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, Pi integral batasnya terhadap Y. Ini apa sih? X2 biasanya ya. X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat DY. Ya. Hati-hati. Nah, kita tahu. Jadi Y1-nya 3X, Y2-nya X kuadrat kurang 2X. Berarti di sini jadi apa? Volumenya adalah Pi integral 0,5. Y1-nya berapa? Halo. 3X ya. Y1-nya 3X kurung kuadrat. Dikurangi. Y2-nya berapa? X kuadrat kurang 2X. Parabol ya. Parabol. X kuadrat kurang 2X. Pangkat 2. Hati-hati ini jadi pangkat 4 gitu ya. Paling tinggi. Kali DX. Nah ini harus selesaikan hati-hati sekali. Jadi Pi integral 0,5. 3 di pangkat 2 berapa? 9. X di pangkat 2, X kuadrat. Min, hati-hati ini. Ini gimana nih? X pangkat 2 di pangkat 2, berapa? Segitiga Pascal ya. 1, 2, 1. Jadi kuadrat suku pertama. X kuadrat pangkat 2 adalah X pangkat 4. Kemudian 2 kali suku pertama kali suku kedua, berapa? 2 kali X kuadrat kali min 2X, 2. Jadi sini min ya. Min, 2 kali 2, 4 itu ya. 2X kuadrat kali min 2X, jadi min 4. X pangkat berapa? 3, betul. Ditambah min 2X kuadrat di pangkat 2. Jadi plus min pangkat 2 plus 2 pangkat 2, 4. X di pangkat 2 X kuadrat. Kurung DX. Sampai sini jelas enggak?
Hati-hati ini segitiga Pascal itu. Ini di pangkat 2 ya. Ada kurang jelas? Apa yang kurang? Anda tahu A kurang B di pangkat 2 hasilnya apa? Kuadrat pertama, kemudian 2 kalinya, 2AB, ini min ya. 2AB plus B kuadrat. Jelas ini segitiga Pascal. Ingat? Nah, sekarang kita buka kurungnya. Jadi berapa? Pi integral 0,5 9x kuadrat. Nih, hati-hati nih kali min tandanya berubah semua nih. Min kali x kuadrat x pangkat 4 min kali min plus 4x pangkat 3 min kali plus min 4x pangkat 2. Ada nama yang sama pangkat 2. Ya kan? Jadi volume adalah pi integral 0,5. Jadi berapa nih? 9x kuadrat dikurang 4x kuadrat berapa? 5x kuadrat min x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dx. Jelas sampai sini? Nah, ini kita pindah ke halaman berikutnya. Berarti saya salin lagi ya. Saya salin lagi. Jadi volumenya itu adalah pi integral 0,5 apa tadi? 5x pangkat 2 kurang x pangkat 4 enak ditambah 4x pangkat 3 kurung dx. Bentar ya, kita periksa dulu. 5x pangkat 2 kurang x pangkat 4 ditambah. Nah, ini enggak tertulis nih. Kacau nih. Ini enggak tertulis nih, berarti ini diganggu lagi. Kok pindah di sini? Ini pindahnya ke sini. Kacau, ini udah. Berarti ini harus saya. Kok sering kali terjadi gini ya? Ini hilang nanti, ini pasti hilang nih yang ini. Jadi pada saya ini apa auto save ya on. Adanya artinya apa nih? Adanya di on OneDrive ya, di OneDrive saya. Bentar. Tadi saya ambil dulu ya. Maaf ini jadi stop saya. Ingatkan saya nanti di sebelah lagi. Jadi ini saya masuk ke ini. Ini susahnya kalau masuk di OneDrive sih ambil dari OneDrive lagi. Eh, OneDrive-nya ada di email saya nih. Jadi kadang-kadang suka kejadian gini ya. Kemarin sengaja juga begini. Apa notebook saya yang ini bermasalah. Nah, ini kan ada bentuk awan nih ya. Ini kan clock. Nah, ini ada di ini yang tanggal 22 hari ini. Di dia nih. Saya harus download itu. Udah keluar ini. Nah, keluar ya tasnya. Berarti ya download. Mana ini? Nah, ini dia nih. Ini saya copy masuk ke drive-nya. Jadi yang tadi ditimpa ya ini. Ini ada nama yang sama di replace.
Nah, sekarang saya buka. Anda lihat pasti hilang dia. Yang terakhir itu. Berarti ini ada dua ya. Ini harus saya tutup satu. Mana tadi? Ini ada dua. Yang ini saya harus saya tutup aja. Nah, sekarang ini yang baru. Kita lihat yang tadi sampai sini. Ini tadi udah kan volume ya, itu luas. Nah, ini tadi kan ada ini ya. Kita salin lagi yang tadi ya. Apa 5x kuadrat kurang 5x kuadrat. Oh ya, sebelum belum ini ya. Apa tadi? Belum di kok lupa nih. Share screen. Soalnya nah, masuk di itunya di apa? Recording ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini 5x kuadrat. Nah, oke. Min x pangkat 4. Ya enggak? 5x kuadrat min x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3. Ya. Dx. Jadi volumenya sama dengan Pi. Ayo, perhatikan. 5 dikali, apa nih? Integral dari x kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1, ya, 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Enak, jadi sepertiga x pangkat 3. Min, integral dari x pangkat 4, seperempat tambah 1. Seperempat tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Jadi seperlima x pangkat 5. Tambah 4 kali integral x pangkat 3. Sepertiga tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Harga batas 0,5. Oke. 4 kali seperempat ini saya coret ya. Oke. Maka tinggallah. Jadi volumenya Pi dikali 5/3 kali X pangkat 3 dikurang 1/5. Sorry. Ini kita buat ya. X pangkat 5/5. Ya enggak? Atau seperti ya, sama ya. Seperlima X pangkat 5 ya. Ditambah X pangkat 4. Agak batas, sorry. Agak batas 0,5. Halo? Nah, seperti tadi kita masukkan satu persatu ya. Batas atas kurang batas bawah. Jadi 5/3 kali X pangkat 3 batas atas berapa? 5/3 dikurang batas bawah 0/3. Min 1/5 kali X pangkat 5 batas atas 5/5 dikurang batas bawahnya 0/5. Ditambah X pangkat 4 batas atas 5/4 dikurang batas bawahnya 0/4. Ya enggak? Yang 0 hilang, anggap hilang ya kan? Jadi 0 kan? Nah, jadi volumenya Pi, nah, hati-hati nih, 5 kali 5/3 berapa? Ini kalau Anda hitung mabuk angkanya bisa besar nih ya. 5/4-nya 625 kali 5, 3125. Jadi jangan dikali dulu. Modelnya gini, 5 kali 5/3 berapa? 5/4/3. Kurang. Oh ya, ini saya coret ya. Ini coret 1, ini tinggal berapa? 4. Jadi ini 5/4 ditambah 5/4. Apa yang terjadi? Saling meniadakan. Ya enggak? Satu min, satu plus. Jadi tinggallah hasilnya adalah apa sini? Pi dikali 5/4 berapa? 625/3. Hasilnya menjadi 625 pi ya per 3. Inilah volumenya. Jelas sampai sini?
Ya, di hasil volumenya adalah 625 per pi per 3. Menurut saya sampai cukup, tidak usah dibagi-bagi itu ya, biar aja. Gitu. Oke? Ada pertanyaan di sini? Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan ini kok ada buah. Ini nanti kalau saya save nanti hilang ya. Ini kan ini tidak off ya. Bukan di on kan ya. Jadi biasa. Nah, sekarang uji kekonvergensian dari 3 pangkat sigma 3 pangkat n per n pangkat 3 gitu. Berapa? Kita cari. Ya. Pertama, kita tentu dulu UN-nya berapa sini? Halo? UN-nya adalah 3 pangkat n per n pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Terus berapa UN plus 1? Berapa UN plus 1? 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Hasilnya apa? Pembilangnya apa hasilnya? Halo? Ini 3 pangkat n kali 3 atau 3 kali boleh. Ya. Kalau saya begini, 3 pangkat n kali 3. Atau 3 kali 3 pangkat n. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. N tambah 1, n plus 1. Kan? Per, hati-hati ini n plus 1 maka 3. Segitiga Pascal apa? 1331. Enak. Apa rumusnya? 1 plus 3 plus 1331 ya. Nggak muat. Kok hilang semua? Saya hilang. Oh, yang di bawah ya. Oh, ya. Saya ini tadi. Kok nggak bisa ini lagi? Ini kejadian aneh hari ini. Ya, oke, saya save dulu ya. Ini hari ini gangguan ini. Aduh, saya coba. Saya tutup dulu ya. Dan saya panggil lagi ya. Saya panggil lagi. Panggil lagi. Kita lihat. Hilang ya. Yang tadi itu hilang. Baik. Apa-apa, saya ulang lagi. Eh, harus kita share lagi ya, karena nggak terekam. Oke, kita share. Nah, kita mulai. Jadi, di sini apa? UN-nya sama dengan apa? UN-nya sama dengan 3 pangkat N per N pangkat 3. Maka UN, UN plus 1 adalah 3 berpangkat N plus 1 dibagi N plus 1 pangkat 3. Nah, 3 pangkat N plus 1 apa? 3 pangkat N kali 3 per pangkat N plus 1 pangkat 3 segitiga Pascal kan 1 tambah 3 tambah 3 plus 1. Ini kan tepat pas ya. Yang pertama 1 kali N pangkat berapa tertinggi? Pangkat 3 kan? Berarti N-nya turun 1 menjadi N kuadrat dikali belakangnya plus 1. Enak? Kemudian N-nya turun 1, N kuadrat turun 1, N. Satunya yang di pangkat 2. Terakhir, 1 ini kali 1 pangkat 3. Jadi kalau Anda sudah bisa langsung ya, UN plus 1 adalah 3 pangkat N kali 3 per, langsung aja sini, M pangkat 3 ditambah 3 kali N kuadrat tambah 3N plus 1 ya. Jelas sampai situ ya. Boleh langsung ke sini kalau bisa. Jadi ini adalah apa? UN-nya ini adalah UN plus 1
Maka yang mudah kita pakai apa? Anda ada belajar 4 kriteria tes atau uji. Ada 4 kriteria tes atau uji. Tes apa aja? Halo? Tes rasio. Yang kedua, tes lupa. Tes akar. Ketiga, tes raba. Keempat, tes integral. Tes raba kapan dipakai? Jika tes rasio gagal, pakai tes raba. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, tes raba tidak pernah dipakai, ya. Baik. Paling mudah antara tes rasio dengan tes akar sama hasilnya, tapi lebih mudah kita gunakan tes rasio. Jadi kita gunakan tes rasio, ya. Tes rasio, tes atau uji, ya. Ada yang sebut uji. Jadi ada yang pakai uji rasio, sama, ya. Tes atau uji rasio. Jadi istilahnya ada tes rasio, ada uji rasio, sama. Yaitu limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Nah, Anda tahu tadi UN plus 1-nya berapa? Halo, apa tadi? 3 pangkat N kali 3, enak itu. Per N pangkat 3 tambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1. Ya? Itu enggak? Coba lihat. Ini ya, UN plus 1 dibagi UN. 3 pangkat N per N pangkat 3. Sehingga ini pecahan kalau dibagi, Anda ingat? Ini 3 pangkat N kali 3 per N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1. Kalau dibagi menjadi kali, ini dibalik nggak? N pangkat 3 per 3, N per 3 pangkat N. Ya enggak? Dibalik ya. Nah, ada yang bisa coret apa sih? 3 pangkat N-nya kita coret. Maka tinggal apa? Tinggallah limit N menuju tak hingga dari apa? 3 dikali N pangkat 3 berapa? 3N pangkat 3 per N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1. Tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa pada penyebut? 1. Ini kan 3N pangkat 3 per 1N pangkat 3. Hasilnya berapa? 3. 3 bagaimana terhadap 1? Kalau lebih besar, deretnya apa? Deret divergen, betul. Ya, divergen. Atau div, ya boleh. Ya. So, jelas? Kalau kecil dari 1, kalau kecil dari 1, deretnya apa? Deretnya konvergen. Lupa lagi. Ulang lagi sini ya. Jadi tes rasio atau uji rasio, saya terangkan lagi. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya itu jika kecil dari 1, maka deret konvergen. Saya singkat konver aja ya. Konvergen. Oke. Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Div. Ya. Yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Tapi sama 1 ini ada 2 macam. Dituju dari pihak. Ya, dituju dari pihak besar. Ada satu lagi dituju dari pihak kecil. Ini besar ya. Artinya apa tuh? Kalau kita gambarkan, ini ada 1. Ya, ini patokan ini 1. Nah, yang kita cari itu UN plus 1 plus UN plus 1 per UN ya. UN plus 1 per UN ini yang kita masukkan N-nya 1 berapa? Kalau N sama dengan 1 menjadi apa? U1 tambah 1. Misalnya ada di sini U2 per U1.
1. Ya. Tulis sini. Kita masuk lagi N-nya 2. Berapa? 2 tambah 1. U3 per U2. Kita masuk lagi N-nya 3. Berapa? U4 per U3. Betul nggak? Nah, arahkan semua. Ya, arahkan semua yang harganya misalnya ini menuju 1. Menuju 1. Menuju 1. Paham maksudnya? Ini yang disebut dituju dari pihak besar. Ini kata besar kan di sini. Besar. Ya, besar. Ini menuju dari besar menuju 1. Sudah jelas? Ini istilahnya dituju dari pihak besar. Maka deret apa? Jangan lupa ya. Nah, dituju dari pihak besar, deret divergen. Divergen. Ya. Yang gagal itu dituju di pihak kecil. Antara 0, 1. Ya. Nah, ini syarat keempat. Kita lihat syarat keempatnya. Sudah ngetin ya. Syarat keempatnya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1, tapi dituju dari pihak kecil. Dari pihak kecil. Kecil ya. Nah, ini 1, ini 0. Dia tidak negatif ya, tapi positif pecahan. Nah, yang kita masukkan UN plus 1 per UN-nya, pada saat N-nya 1, ini menjadi misalnya adanya di sini, apa, U, ya mungkin begini ya, U, U, U2 per U1, ya enggak? N-nya 1. Kalau N-nya 2 berapa? U3 per U2, ya enggak? Kalau N-nya 3, 3 tambah 1 ini 4, U4 per U3. Nah, arahkan ini semuanya ke 1 ya, ke 1. Ke 1, ke 1. Di sini kecil enggak artinya? Kecil. Jadi dari kecil menuju ya, dari kecil menuju 1. Sudah jelas. Dituju dari pihak kecil. Kalau tadi dituju pihak besar, letaknya di sebelah letaknya di sebelah kanan, di sebelah kanan dari 1 ya kan? Menuju 1 kan arahnya betul kan, arah itu dari besar menuju 1 enggak? Ini kan kata besar sini. Besar menuju 1. Arah panahnya benar enggak? Ini menuju 1. Dari besar menuju 1. Ini arahnya kalau Anda ke situ kan ke arah besar namanya itu. Tapi dari besar menuju 1. Itu namanya dituju dari pihak besar. Sudah jelas, Saudara Dimas? Nah, ngerti? Kan salah pengertian. Gini, yang dimasukkan itu nilainya itu kita cari itu adalah untuk N-nya 1 kan berarti U2 per U1. U2 per 1-nya itu beradanya di sebelah kanan dari 1. Begitu gak? U3 per U2, U4 per U3 adanya di posisinya sebelah kanan dari 1. Nah, kita arahkan menuju 1 kan dari besar ke 1. Nah itu. Ini artinya ini dari besar menuju 1. Jelas. Nah, kalau yang ini letaknya itu antara 0 1. Biasanya di bawah 0 kan negatif ya. Ini pecahannya ini umumnya positif. Kita lihat di sini U2 U1-nya berada di antara 0 1. Demikian juga atau di sebelah kiri ya, dengan kata sebelah kiri dari 1. U2 per U3 di sebelah kiri dari 1. U4 per U3 sebelah kiri. Semua di kiri. Nggak ada yang campuran ya. Ada yang di kanan nggak ada. Sebelah kiri ini dia kecil artinya nih. Nah, kalau dari sini ke 1 artinya apa? Dari dituju dari pihak kecil, dari kecil menuju 1 enggak?
Sudah jelas? Kalau hal ini terjadi, ini namanya tes rasio gagal. Ya, tes rasio gagal pakai tes apa? Tes Rabe. Jadi kalau tes rasio gagal, kita pakai tes Rabe. Tes Rabe itu apa? Limit N menuju tak hingga N kali 1 dikurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Halo? Ini yang terjadi ya. Ini yang tes Rabenya. N kali dalam kurung 1 kurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Tenang. Ini rasio kan nih. Nah, syaratnya berkebalikan ya, syaratnya berkebalikan dari tes rasio. Ya, syaratnya kebalikan rasio itu artinya apa? Kalau rasio kecil dari 1 direct konvergen. Kalau rabe kecil dari 1 divergen nih. Terbalik nih. Konvergen jadi divergen. Kalau rasio menyatakan, tes rasio menyatakan kalau besar dari 1 divergen, kalau si rabe menyatakan apa? Konvergen. Terbalik. Pokoknya semua terbalik. Kalau rasio di sini sama dengan 1 dituju di pH besar, divergen, direct divergen. Kalau rabe apa menyatakan? Dituju dari pH kecil, bukan besar, kata besar diganti kecil. Dituju dari pH kecil, maka direct divergen. Bukan. Divergen ini tetap kata besar dituju pihak besar, diubah menjadi tuju pihak kecil. Itu terbaliknya di situ. Sudah paham maksudnya? Yang lain jelas nggak? Halo? Pensi jelas? Yang namanya saya tahu, Marco, jelas nggak? Dian, jelas? Lagi. Nggak semua hafal namanya Nicholas. Oke, sampai sini ya. Ini sudah jelas ya. Jadi empat kriteria tes ya. Ingat itu ada syaratnya lagi ya. Empat kriteria tes itu tadi tes hasil salah satunya ada 4 kemungkinan ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau enggak ada, saya copy. Nah, bagaimana kalau tes rasio ini terbalik yang tadi? Kan tadi 3 pangkat N per M pangkat 3. Kalau M pangkat 3 per 3 pangkat N, apa yang terjadi? Coba. Di sini UN-nya berapa? UN-nya adalah N pangkat 3 per 3 pangkat N. Maka UN plus 1 berapa? Hah? N plus 1 pangkat 3 per 3 pangkat N plus 1-nya enggak? Jadi ini menjadi berapa? N pangkat 3 tambah 3 N kuadrat tambah 3 N pangkat 1 tambah 1 per 3 pangkat N kali 3 pangkat 1. Ya enggak? Sehingga kalau kita gunakan tes rasio atau uji rasio, apa tuh? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN, berapa? Itu limit N menuju tak hingga dari nah, N pangkat 3 tambah 3 N kuadrat tambah 3 N tambah 1 per 3 pangkat N kali 3 per N pangkat 3 per 3 pangkat N. Gitu enggak? Halaman berikutnya. Apa? Jadi limit apa tadi? N menuju tak hingga dari apa tadi? N pangkat 3. N pangkat 3. UN plus 1. UN plus 1 per UN sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? N pangkat 3 tambah 3 N kuadrat tambah 3 N tambah 1 per 3 pangkat N dikali apa? Batu dibagi. Mana dia deh? Salah posisi ini. Ini tadi yang ini ya.
Letaknya di... Ya, ini sambung ini kan. Dibagi ini dibalik nggak? Dibalik ya, dikali 3 pangkat N per N pangkat 3. Apa yang coret? 3 pangkat N-nya coret. Ya. Maka tinggallah apa? Tinggallah limit N menuju tak hingga dari apa? N pangkat 3 tambah 3 N kuadrat tambah 3 N plus 1 per N pangkat 3. Oh, ini ada tiganya. Ini 3 pangkat N kali 3 tadi ya. Berarti ini 3N pangkat 3 ya. Ini ada tadi kan 3 pangkat N kali 3. Kemudian N pangkat berapa tertinggi di sini? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? 3 kan? Ini 1 N kuadrat pangkat 3, ini 3 N pangkat 3. Sepertiga ini bagaimana antara 1? Lebih kecil. Karena lebih kecil maka deret konvergen. Iya, konvergen. Sudah jelas? Sudah jelas belum? Oke. Apa ya? Ada yang saya tuliskan panjang gitu. Mau diterangkan juga? Hah? Ya, dia kalau yang itu harus pakai tes rasio dulu dan menyatakan tes rasionya gagal. Kalau tes rasio gagal baru pakai tes rabun. Dituju dari pihak kecil. Dia gagal. Oke. Baik, kita lihat soalnya. Kita ulang lagi soal yang itu juga. Ada deretnya itu adalah 1 per di atasnya oke. Lupa soalnya. Oh ya, 1 kali 3 per 2 kali 4. Halo. Berikutnya adalah 1 kali 3 kali 5. Di bawahnya 2 kali 4 kali 6. Terus. Dan seterusnya. Di sini apa? 1 kali 3 kali 5. Dan seterusnya. Kali ganjil itu apa? 2N plus 1 ya? Betul enggak? 2 kali 2 kali 1 2 2 salah. 2N min 1, sorry. 2N min 1. Betul enggak? Kalau suku pertama coba. 2 kali 1 2 kurang 1 1. Betul kan? Ganjil ya. 2 kali 2 4 kurang 1 3. Ganjil kan? Tahu enggak? Ya. Per kalau genap 2N pasti. 2 kali 4 kali 6 3. Ah, ini 2N. Tambah titik-titik. Ini apanya? UN. Nah, kita tulis ini. UN sama dengan 1 kali 3 kali 5 titik-titik 3 2N min 1 per genap adalah 246 titik-titik kali 2N. Bagaimana kalau dia UN plus 1? Ya ini juga kan. 1 kali 3 kali 5 titik 3 kali 2N min 1. Terus yang terakhir ini dikali apa? Ini kan sampai N nih. Ini sampai N. Kalau N plus 1, isi angkanya diganti coba. Jadi 2 kali N plus N ini ganti N plus 1 dikurang 1. Berapa tuh? 2N tambah 2 kurang 1. Berapa? Sama dengan 2N. 2 kurang 1, 1 plus 1 enggak? Ngerti enggak? Kalau ini N, ini 2N min 1. Kalau ini N plus 1, maka ini diganti nih. 2 kali N, N-nya diganti N plus 1. Jadinya di sini 2N tambah 1. Ya, Saudara Dimas. Paham enggak? Nah, terus kalau yang bawahnya 2, 4, 6. Kalau Anda mau tes, coba lihat. Ini tadi hitung 1 ya.
2 kali 1, 2, 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, harusnya berikutnya 3 nggak? Coba. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 kan? Benar nggak? Nah, ini 6. Di titik, di sini 2N. Ini 2N ini artinya 2 kali N plus 1. Berapa? 2N plus 2. Ya, ini. Di sini berarti 2N kali 2N plus 2. Ini juga. Kalau N-nya 1, 2 kali 1, 2. 2 cocok ya. Coba 2 kali 2, 4. Tambah 2, 6. 2 kali 2, 4. Jadi 4 kali 6. Betul nggak? Oke. Kalau sudah, nah ini kita gunakan tes rasio ya. Kita gunakan tes rasio. Tes atau uji rasio. Apa itu? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Berarti Anda masukkan direct tadi itu. Apa tuh? 1 kali 3 kali 5 titik-titik. Ya, ini 3 kali titik. Di sini apa? 2N min 1 kali 2N tambah 1. Ya enggak? Per. Ini apa? 2 kali 4 kali 6. Titik 3 kali. 2N kali 2N plus 2. Per. Nah, yang UN-nya 1 kali 3 kali 5 titik 3 kali. Ini cuma sampai 2N min 1. Ya enggak? Ini yang N. Per. Yang genap apa? 2, 4, 6 titik 3 kali 2N. Coba perhatikan diri. Benar nggak itu? Letaknya yang mana nih? Ini geser nih. Lari lagi dia. Ya, entahlah. Dari bawah nih. Ini ke sini. Ini yang tadi kan sebelumnya. Oke? Nah, eh sebenarnya kalau dibalik ini bisa cara enggak mode gini? Yang atasnya ini sampai sini, ini yang atas ini habis enggak? Terus yang ini miring juga. Tinggal apa? Atau ini dibalik? Kalau mau yakin enggak gini? Kalau enggak yakin, ya disalin ini yang bawah ini dibalik, dicoret ya. Maka yang tinggal apa? Ini yang tinggal kan? Jadi limit ya. Limit dari N menuju tak hingga UN plus 1 per UN itu adalah apa? Oh ini limitnya lupa tuh. Limit N menuju tak hingga. Jadi sini limit N menuju tak hingga dari 2N plus 1 per 2N plus 2. Oke. Ini sama dengan berapa? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 2. Penyebut 2. Hasilnya 1. Nah, bagaimana Anda tahu dia dituju di pihak kecil atau besar? Yang tadi itu dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat. Saya tanya Anda. Yang ini sama nama ini? Ini kan limit sama limit. Kalau limit ini hilang kan berarti UN plus 1 per UN itu adalah 2N plus 1 dibagi 2N plus 2. Enggak? Halo? Jelas nggak nih? Nah, ini yang kita masukkan. Ya, kita masukkan ya. Coba kita masukkan. Dasarnya lagi ya sini. Apa tadi? UN plus 1 per UN adalah 2N. Apa tadi? 2N tambah 1 per 2N plus 2. Sekarang kita masukkan ya. Kalau N-nya 1, maka U apa jadi ini? 1 tambah 1, U2 per U1 berapa? 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya 2 tambah 1 per 2 tambah 2 adalah 3 per 4. Kalau N-nya 2, maka U-nya menjadi apa sini? U berapa? 2 tambah 1, 3 per U2. Ya enggak?
Hasilnya apa? 2N. 2 kali N-nya 2. 2 tambah 1 per 2 kali 2 tambah 1. 2. Hasilnya berapa? 4 tambah 1 per 4 tambah 2. Hasilnya 5 per 6. Ini udah sebut rinci ya. Oke. Kalau N-nya 3, maka U berapa? 3 tambah 1, 4 per U3. Hasilnya apa? 2 kali 3 plus 1. N-nya ganti 3 ya. 2 kali 3 tambah 2. Sesuai rumus ini. Sesuai rumus ini kan? Oke. Sama dengan berapa? 6 tambah 1 per 6 tambah 2. Berapa? 7 per 8. Nah, sekarang samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. KPK dari penyebut berapa? 468. Berapa? Berapa KPK-nya? 24. 46. Artinya 24 itu habis sebagai 8. 24 habis sebagai 6. 24 habis sebagai 4. Tahu kan? KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Dari SD belajar ya. Kelas 4 SD. Nah, ini adalah 24. Nah, sekarang 4 jadi 24 kali berapa? 6. Maka penyebut kali 6, pembilang kali 6. 3 kali 6, 18. Terus ini 6 dari 24 kali berapa? 4. Maka pembilang kali 4, 4 kali 5, 20. 8 dari 24 kali berapa? 3. Maka 7 kali 3. Nah, ini yang kita buatkan di antara 01 tadi. Kan tes rasio gagal. Ya. Nah, diperbesar ya. Oke. Ini 0, ini 1. Nah, ini artinya 1 ini 24 per 24 enggak? Artinya antara 01 ini dibagi 24. Tahu kan? Nah, pikirannya aja ya. Ini kan sketsa. Ini 24, ini berarti ini anggap 23. Ini 23, ini 22, ini 21. Betul enggak? Ini 21. 21 per 24. Terus ini 20. Ada 20 ya tadi? Oh, ada. Ada tadi kan? Ada 20, 18 ya. Ini kurang bagus ini ya. Hilang lagi. Oke, ini tadi 23, 22, 21, 20, 19, 18. Berarti ini 18 per di bawah ya atau di atas. 18 per 24 enggak apa-apa. 18 per 24. Ini 20. Ya ini naik di sini ya. Kita hapus ya. Ini kita naikkan, ini 20. Terus ini 21 ya. 21 per 24. Nah, panahnya kan ke arah 1, betul enggak? Ini kan kecil artinya. Ya, kecil. Oke. Nah, kita arahkan nih. Berarti ini 1 sini batasnya kan. Berarti dari kecil menuju 1, betul enggak? Ini arah panahnya kan ini di sini. Ini namanya apa? Dituju dari pihak kecil. Bukan besar ya, dituju dari pihak kecil. Maka tes atau uji rasio gagal. Tes rasio gagal. Pakai tes atau uji Rabe. Sudah jelas sekarang? Ya, ini contohnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai tes Rabe ya. Tes atau uji Rabe. Tadi saya nyatakan tes Rabe itu adalah limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. Oke.
Ini ada limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang. Rasio tadi apa tadi? 2N plus 1 per 2N plus 2 enggak? Coba lihat tadi. Rasionya mana? Ini UN plus 1 per UN kan 2N plus 1 per 2N plus 2. Ya. Nah, sekarang kita samaan penyebut berapa? Limit N menuju tak hingga dari apa? N kali A1 itu sama enggak? 2N plus 2 per 2N plus 2. 1 itu ya, dikurangi 2N plus 1 per 2N plus 2. Limit N menuju tak hingga dari N kali. Nah, ini artinya sama. Ini kurang bagus ini. Empatnya, sebentar. Bawa aja supaya lebih bebas nulisnya. Jadi limit N menuju tak hingga dari N kali atau ini kurang siku. Ini artinya 2N plus 2 dikurangi 2N plus 1. Ya enggak? Penyebutnya sama enggak? 2N plus 2. Berapa hasilnya nih? Limit N menuju tak hingga dari N kali 2N plus 2 dikali min nih. Min 2N min 1 per 2N plus 2. Begini kan? Yang coret apa sini? Yang kita coret 2N. Betul enggak? Nah, tinggal apa? Apa yang tinggal nih? Limit N menuju tak hingga dari N kali 2 kurang 1, 1 kan? 1 per 2N plus 2. Jelas? Kita teruskan lagi. Ini kurang ya. Lamannya kita ambil ini naik. Ya. Kita ambil. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan limit N menuju tak hingga dari apa? Kita kalikan. N kali 1 N kan? Berarti N per 2N plus 2. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut? 2. Bagaimana ini terhadap 1? Lebih kecil. Awas terbalik ya. Kalau menurut tes rasio lebih kecil apa? Konvergen. Kalau raba terbalik. Divergen. Maka deretnya ini adalah deret divergen. Karena terbalik dengan rasio. Kalau rasio menyatakan kecil 1 konvergen, dia divergen. Oke? Kan sudah jelas contohnya saudara Dimas? Oke. Kita lagi ya. Oh ya, kita absen dulu ya. Sorry. Saya absen dulu. Takutnya lupa. Nah ini kalau Anda sudah absen tadi enak kan sudah conteng. Ricele Mavela. Kenapa? Ini ada kabar ya? Temannya ada. Hah? Ini teman akrabnya yang Anda. Hah? Teman akrabnya Anda kan? Nah, ketawa ya. Janis Valerican, Cai, nggak ada ya? Nggak ada. Yohanes Cedric Wijaya. Hah? Ada? Yohanes Cedric Wijaya. Theodore Alexander. Ngapa nih? Lupa melulu Anda nih. Forget. Kevin Tan. Kevin. Mana Kevin Tan? Aduh. Barbara Stefani ada ya? Nggak ada. Derek Gunawan.
Ngapa Derek? Boget ini. Kemudian Maulana Isabril Hafid. Oke, lupa lagi. Antonius Christian Evan Susanto. Lupa lagi. Oke. Elvan Mariano. Evan? Mana? Tidak ada kabar. Oke. Ryan ada tuh. Anak kok rusak melulu enggak dilaporkan nanti. Binus access connection fail. Roman Yason. Roman kemana? Muhammad Dimas. Lupa lagi. Hari ini sebenarnya Power Series sudah, tapi hari akan saya jelas set kedua nanti lagi. Taylor dan Max Laurin sudah juga ya. Representation of function of Power Series tadi. Jadi sudah. Oke. Nah, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini. Derek kuasa disebut juga apa? Derek berpangkat atau Power Series dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Derek kuasa. Anda tahu dari kuasa ini yang nantinya membuktikan dasar rumus dari transformasi Laplace atau Laplace transform. Ya. Ya, yang menemukan memang Bapak Simon Laplace, tetapi di YouTube kalau Anda cari ada dua video di YouTube-nya yang dikemukakan oleh salah seorang Profesor Emeritus ya, Emeritus ya. Itu profesor namanya Atul Matuk ya. Atul Matuk ini sayangnya telah meninggal atau wafat itu pada tahun 2000, Oktober 2021 ya. Oke. Oke. Nah, dari kuasa atau power series atau dari berpangkat tentukan jadi konvergensinya untuk ya, pertama tentukan jadi konvergensinya atau rho atau R. Untuk harga X yang mana direct konvergen interval atau selang, dan untuk harga X yang mana direct divergen juga interval atau selangnya. Ya. Baik. Ya. Atau Anda coba dulu deh. Ini masuk step kedua nanti. Silakan. Coba dulu. Ayo. Oh ya, ini apanya nih? Saya tanya Anda nih. Seper N pangkat 3 ini adalah sebagai AN-nya. Yang ini apa nih? Z-nya ya. Z adalah X-1/4 ya. Z-nya. AN-nya seper N pangkat 3. Ayo Anda coba dulu kerjakan. Karena waktunya tinggal 5 menit. Sudah cukup ya. Coba. Ada pertanyaan?
Senior Anda tahu. Di depan,